Baik, ini menarik ya Bro Bernard kalau kita ngomong-ngomong tentang Halloween strategi dan ngomong-ngomong tentang bulan Oktober. Tapi sebelum kita ngomongin tentang market, Bro Bernard, saya ingin kembali menginformasikan kepada para teman-teman sekalian yang menyaksikan Instagram Live ini yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, jangan lupa mendaftar melalui eform.sukorsekuritas.com karena kita juga punya metode screening terbaru ya Bro Bernard, pakai fitur-fitur terbaru dari aplikasi Spot. Nanti diajarin ya ke Boleh, cuan boleh, troopers ya. kita yang menyaksikan pada malam Kita hari ini. bahas makro, kita Mantap, bahas proyeksi saham, nanti kita akan bahas kaitannya mengenai aplikasi juga terakhir. mantap. Nah, Bro Bernard, kita mulai dari top down analisis ya, kita mulai dari makro gitu. Ya, Dari pergerakan market dan indeks tidak hanya di Indonesia tetapi secara global gitu. Kalau Bro Bernard melihat gitu ya di bulan Oktober tahun ini, akankah berbeda dengan bulan Oktober di tahun-tahun pandemi? Kan kita bilang 2022, 2021, 2020 itu tahun pandemi gitu. Apakah di 2023 ini berbeda gitu untuk bulan Oktobernya. oke. Jadi untuk kaitan mengenai makroekonomi ya di Q4 2024 ini biasanya dimulai di bulan Oktober, yang mana banyak mengatakan Halloween strategi. Halloween itu menyeramkan menurut banyak orang karena kita lihat kemarin di Korea ada kejadian di Taiwan yang membunuh Mhm. ratusan orang di sana, kemudian banyak pembunuhan di masa Halloween. Tetapi untuk pasar saham, masa Halloween ini sebenarnya masa yang cukup baik untuk mengakumulasi saham karena mengapa biasanya ada penurunan di bulan Oktober, terutama di sektor-sektor tertentu seperti perbankan. Nah, akan tetapi tahun ini sedikit berbeda karena banyak sentimen yang mengguncang pasar. Sentimennya apa aja? Yang pertama adalah perang yang bukan hanya perang antara Rusia Ukraina, tetapi perang antara Israel dan juga Hamas. Yang tentu saja ini akan mengakibatkan adanya isu kaitannya dengan logistik. Logistik apa? Logistik semacam oil, kemudian logistik kaitannya mengenai komoditi, dan juga menimbulkan uncertainty sehingga harga emas juga udah menjulang naik. Sudah di atas Mhm. 1.900 USD per ounce-nya. Artinya apa? Mhm. Artinya uncertainty pasar saat ini cukup tinggi kaitannya mengenai pasar global. Tapi tentu saja dengan Indonesia merupakan negara penghasil komoditas salah satu terbesar dunia, ini bisa menjadi hal yang bisa kita tilik atau kita simak di Q4 2024 ini. Nah, kaitan Mhm. dengan strategi di tahun lalu, di tahun 2022, jika kita flashback, terjadi penurunan cukup signifikan di bulan Desember dan Januari. Karena banyak asing outflow ke China pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu pemulihan ekonomi diharapkan terjadi di China karena udah mulai membuka bordernya. Sehingga banyak outflow ke China yang mana waktu itu PI-nya jauh lebih rendah daripada PI di negara di Asia. Tetapi saat ini kondisi semacam itu sudah tidak terjadi lagi. Plus MSCI juga akan mengeluarkan indeks MSCI exclude China, yang mana indeks ini adalah indeks Mhm. MSCI gabungan di luar China, yang mana weighting IHSG, weighting Indonesia akan jadi lebih besar di situ. Sehingga tentu saja dengan munculnya MSCI exclude China ini bisa menguntungkan untuk negara Indonesia. Seperti Daniel kaitan mengenai Mhm. makro. Sehingga saya masih Baik, cukup baik. optimis di sektor perbankan yang pertama, dan selanjutnya adalah di sektor komoditas karena kaitannya Mhm. mengenai logistik tadi akibat perang. Plus Mhm. saat ini kenapa IHSG naik cukup signifikan? Tadi itu yang ditanyakan Daniel. Karena Ya. adanya anak baru di IHSG yang langsung masuk top 5 market cap di IHSG Mhm. hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yaitu apa? Yaitu adalah brand atau Star Energy. Itu yang mengangkat IHSG Wow. hari ini. Sehingga tidak heran hari ini sektor infrastruktur yang mana saat ini renewable energy masuk di sektor infrastruktur, brand ini menopang. Karena market cap-nya saya sudah nomor 4 atau 5 di IHSG. Sehingga tentu saja ini mengakibatkan IHSG tertopang. Lalu bagaimana dengan besok? Nah, nanti Mhm. akan aku jelaskan.
Mantap, mantap, mantap. Ini lengkap ya cerita makroekonomi globalnya gitu dari luar negeri ke dalam negeri, top to down gitu ya. Di sini kan Ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Bro Bernard tadi, ada kondisi berkaitan juga dengan perang, menaikkan harga komoditas gitu ya. Dan juga ada pembobotan indeks MSCI China tentunya yang bisa memasukkan lebih banyak porsi Indonesia ke dalam sana gitu ya, Bro Bernard ya. betul Jadi memang banget. Jadi memang ini bisa jadi satu peluang sebenarnya bagi cuan troopers untuk melirik beberapa sektor yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bro Bernard, ada sektor perbankan dan juga sektor komoditas tentunya ya, dan juga EBT ya. Ya, Ada tadi disebutin salah satu emitennya nih yang kayaknya semenjak IPO hijau terus ini ditutupnya. ya. Tapi Oke, oke. hati-hati nih, kalau Hmm, misalnya dia udah masuk hmm, 5 atau unusual market activity, atau hmm, misalnya bahkan dia disuspend, ini ada potensi adanya outflow untuk taking profit, karena takut nyangkut di situ. Sehingga malah nanti kaitan dengan EBT, kita bisa perhatikan dua saham yang cukup laggard dan valuasi cukup murah, yaitu PGEO, hmm, yang sektornya sama-sama geothermal, dan yang kedua adalah induk dari brand, yaitu BRPT, yang mana saat ini hmm, valuasinya jauh lebih murah. Bahkan kalau kita hitung secara SOTP, di brand ini market cap-nya udah di angka 450. Kepemilikan BRPT di situ 65%. Jadi kurang lebih saat ini kalau dari brand doang BRPT itu udah punya kisaran 280 triliun. Belum dari TPIA, dia hmm. punya 5% TPIA, market cap 200. Jadi kurang lebih market cap 400 T SOTP-nya. Sekarang dia masih 1 T. Jadi peluang BRPT untuk mengejar brand, kalau misal brand nanti kena umat atau misalnya kena suspend bahkan, ini bisa Hmm. diperhatikan, Bro Daniel. Seperti itu. Oke, oke, oke. Karena pasti akan ada perubahan capital flow gitu ya dari brand Ya, mungkin pasti beberapa investor juga akan pindah ke BRPT, PGEO gitu ya, TPIA mungkin ya, Bro ya. Bernard. Kalau saya PGEO Mhm. dan PRPT, dua jagoan saya di EBT. PGEO dan BRPT. Boleh dong ya ini level-level yang layak dicicil sepertinya ya. Dan nanti akan kita bahas lebih dalam mungkin Ya, dari sisi teknikal dan gimana cara menganalisanya pakai fitur terbaru dari aplikasi Spot. Tapi jangan dijelasin dulu nih Bro Bernard. Kita pelan-pelan ya, kita satu-satu. Karena saya juga mau ingetin kembali ke para cuan troopers yang ingin bertanya. Jangan lupa ya, pertanyaannya masukkan di kolom question and answer di sini. Udah mulai banyak pertanyaannya, nanti akan kita jawab satu persatu tentunya ya. Mumpung ada Bro Bernard di sini ya, Bro Bernard ini bisa menjawab berbagai pertanyaan para cuan trooper semua nih berkaitan dengan emiten-emiten secara teknikal, fundamental, atau mungkin secara bandarmologi gitu ya, karena kita ada fitur bandarmologi sekarang di aplikasi Spot. Dan jangan lupa bagi teman-teman ya yang mau mendapatkan buku The Art of Investing, kita baru aja launching ya, happy banget akhirnya kita berhasil melaunching buku The Art of Investing yang di dalamnya berisi kurang lebih 27 influencer dan key opinion leader di bidang keuangan, dan ini akan kita berikan secara cuma-cuma pada malam hari ini, tapi hanya dua ya, bagi dua teman-teman yang beruntung yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bernardus Wijaya 17 ya, Bernard Wijaya 17 ya, Instagramnya Bro Bernard, dan juga jangan lupa di tag ke saya, jadi ada tiga gitu ya, ya, untuk mendapatkan buku The Art of Investing. Lumayan ya, harganya 150.000 kalau di Gramedia dan sudah bisa dibeli di Gramedia ya. terdekat. Oke, Dan ada satu isu Bro lagi Bernard. nih yang Mm-mm. mau aku tambah sebelum kita masuk Ya, ke sektor ataupun saya menarik, yaitu adalah kaitan siap. mengenai pemilu 2024 yang juga Nah, menimbulkan di benar. pasar. Di mana pada hari kemarin ya, hari Senin, kita lihat bahwa MK memutuskan bahwa calon presiden, Mm. calon wakil presiden tidak boleh di usia 40 tahun. Oke. Tapi boleh jika pernah menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah lainnya, dan punya pengalaman pemilihan umum secara langsung, boleh menjadi capres atau cawapres. Nah, kemarin itu menimbulkan gejolak di masyarakat, Mhm. dan berita terbaru besok Bapak Ganjar Pranowo akan pengumuman capresnya yang akan diumumkan langsung oleh Ibu Megawati. Ini akan menjadi gejolak pasar yang cukup menegangkan juga. Uncertainty di Q4 dan Q1 tahun depan ini kaitan mengenai politik. Ini yang perlu diperhatikan oleh
teman-teman semua. Nah, di sini ada saham yang disebut, ini saham politis juga, kaitan mengenai salah satu cawapres, bakal calon wapres, karena belum diumumkan ya, yaitu Bapak Menteri BUMN, ini ada Mari, ada Aba, tapi sekali lagi ini menunggu pengumuman dari Bapak Prabowo, karena masih ada isu mengenai Pak Gibran atau Pak ET sebagai cawapres. Nah, ini juga akan menentukan gonjang-ganjing politik ke depannya. Oke. Jadi ini yang perlu digarisbawahi tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard, tidak boleh kalau belum berusia 40 tahun, tapi boleh kalau sudah pernah menjabat sebagai gubernur gitu ya, atau mungkin pejabat-pejabat publik yang setingkat gitu ya, berarti ya peraturannya Bro Bernard, Juga atau boleh pimpinan yang setara. daerah. Baik, berarti kemarin itu yang berkaitan dengan Gibran itu boleh berarti ya Boleh. untuk nah Saya ini nih kadang-kadang yang di cawapres Bapak Prabowo, mm-mm, dan ataupun misalnya Bapak Cawapres Pak ET juga salah satu kandidatnya lah. Ya sudah disebutkan di berbagai untuk Cawapres Pak Prabowo. Sehingga baik. Nah, 2 minggu ini bakal lumayan tegang ya. Tapi sekali lagi pasar modal tetap diuntungkan dengan ketegangan ini. Karena spending untuk kampanye itu cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan kampanye. Saham-saham consumer goods bisa diperhatikan, saham-saham media untuk kampanye bisa diperhatikan. Nanti saya juga akan bahas kaitannya mengenai investasi ini. baik. Nah, ini komentarnya lucu-lucu banget. Ini ada yang bilang kok Bernard Koko nyalon Menteri Keuangan Investasi aja katanya. Amin. Nah, ya amin ya. Mantap. Beda nih investasinya bisa cuan banyak nih kalau Bro Bernard masuk di sana. Amin. Oke. Menarik ya, teman-teman Cuan Troopers. Jangan lupa pertanyaannya masukin di kolom question and answer. Mungkin kita jawab satu dulu ya, Bro Bernard. Soalnya pertanyaannya udah ada 10 nih. Oke. Kita coba satu-satu ya, berkaitan dengan, nah ini nih. Ini masih ada sedikit makro gitu ya sebelum kita masuk ke sektoral dan juga emiten. Impor di Indo turun. Kita kemarin neraca dagangnya surplus ya hari Senin. Impor memang turun ya. Kemudian rupiahnya juga melemah. Nah, ini apakah dampaknya akan signifikan ke market ke depannya atau memang sudah terprice in nih? Karena kita hari ini ditutupnya di level 6.900-an, Bro Bernard. Menurut saya udah terprice in ya. Ini juga tergambar dari rupiah kita yang di angka 15.700, dan tentu saja menurut pandangan saya keputusan The Fed ke depannya ini akan cukup penting kaitannya mengenai inflow atau outflow ke ISG juga yang tadi saya lupa sebutkan. Karena mengapa? Suku bunga di Indonesia saat ini di angka 5,75%, sedangkan di Amerika 5,25 sampai 5,5%. Jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga 25 basis point antara 55 sampai 5,75, kalau Indonesia tidak menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Orang-orang lebih pilih cari rupiah apa cari dolar? Tentu saja common sense-nya dolar. Sehingga dia akan tarik investasi di Indonesia, masukkan ke USD instrumennya. Bisa ke pasar obligasi atau pasar saham di sana. Nah, oleh karena itu, penting pemerintah menjaga neraca dagang, yang penting tetap positif. Plus, selain itu, kebijakan kenaikan suku bunga, menurut saya di Indonesia ini sudah harus segera dinaikkan. Walaupun tentu saja ini akan berdampak terhadap iklim investasi ataupun sektor-sektor lain seperti properti, kemudian kendaraan yang bisa terdampak oleh hal tersebut. Oleh karena itu saya nggak begitu bullish di sektor properti dan juga sektor kaitannya mengenai pembelian-pembelian yang pakai cicilan selama Q4 ini. Yang diuntungkan mana? Perbankan. NIM-nya jadi malah bisa naik seperti itu. Betul sekali ya. Ini bagi teman-teman Cuan Troopers juga yang masih agak bingung dengan mekanismenya kenapa Bro Bernard itu tidak bullish di properti, karena kan kalau misal kita beli properti pakai cicilan atau KPR, bunganya pasti tinggi banget gitu ya. Kalau bunganya tinggi banget, orang menahan dulu gitu ya, Bro Bernard ya. Nahan beli dulu, tunggu nanti mungkin suku bunga yang lebih rendah, baru kemudian melakukan pembelian atau memutuskan untuk nyicil rumah gitu ya. Nah, tapi bagi mereka
mereka yang masih bisa mencicil, nah yang diuntungkan adalah perbankannya. Kalau kita ngelihat di tahun lalu ya Bro Bernard, kita kan Halloween strateginya, kalau nggak salah Bro Bernard itu nge-push di Oktober ini bagusnya kita akumulasi perbankan. Waktu itu ada, kalau nggak salah, salah satu emitennya BBRI gitu ya di tahun Waktu lalu. itu Nah, saya bullish banget sama mm-mm, BBNI di tahun lalu, tapi BBNI. tahun ini berbeda, bukan Mm-mm, BBNI. Tahun mm-mm, ini adalah yang saya cukup tertarik, pertama adalah BBRI. BBRI mhm, secara valuasi udah cukup murah, dan dia jarang banget miss konsensus ketika performance. Dan saat ini untuk BBRI, di sini saya lihat pakai aplikasi Spot by Soko Sekuritas di mobile, sudah berada di area support yang cukup kuat, di area 5125 sampai area 5000. Nah, itu bisa menjadi area akumulasi yang menarik untuk teman-teman ambil BBRI dengan upside potentially bisa sampai di kisaran area 5625 dan next year di area 5750. Pertama ada mhm, BBRI untuk yang aman-aman. Kemudian kedua adalah saham dengan market cap terbesar dan penggerak indeks, yaitu BBCA. BBCA bisa lakukan akumulasi di kisaran area 9.000 sampai 8850 mhm, dengan area resisten yang bisa diperhatikan ada di kisaran area 9.300 dan area 9450.